lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Kami sudah menerapkan pasal 340 yang mana ini merupakan pasal daripada pembunuhan berencana. Angger Dimas atau Ayah Dante ini merupakan salah satu pihak juga yang merasakan adanya kecurigaan atas kematian Dante dan berusaha keras bagaimana kemudian ini sampai tersangka akhirnya ditetapkan. Kita akan dengar seperti apa sebenarnya kronologi bagaimana seorang ayah dari Dante ini mendengar kabar kematian dari Dante. Kita temukan faktanya. Di sebelah saya sudah ada Bang Angger Dimas yang merupakan, kita ketahui ini adalah ayah dari almarhum Dante. Tentu kita mengucapkan rasa duka cita yang mendalam ya kepada Bang Angger sekeluarga. Ya. Sekarang kabar kondisi Bang Angger dan juga keluarga seperti apa Bang? Carut marut ya. Kita kan masih mencari bagaimana kita dari keluarga sendiri, dari pihak sekolah dan dari pihak kepolisian dan teman-teman media itu yang harus mengawal. Yang saya khawatirkan itu kan pasal 340-nya itu hilang. Gitu. Pembunuhan berencana. Ya betul. Berbicara mengenai tanggal 27 itu Bang, saya ingin dengar dari Bang Angger mungkin ya. Pertama kali yang ngabarin siapa? Saya kan lagi sakit waktu itu. Jadi memang waktu itu anak saya itu dalam keadaan sakit pas saya antar pulang itu. Oke. Jadi memang dari Di tanggal 22 25. itu, 22, di Oke. 22 itu memang sudah agak panas sama flu dan tanggal 23 saya bawa ke rumah sakit. Ini kalau inget sih agak ini sih. Sabtu itu pagi anak saya itu masih nge-VN saya. Bapak bangun dong gitu. Itu emang setiap hari ya. Itu Setiap hari? Setiap hari itu nge-VN saya. Bapak bangun dong. Tanggal kejadian itu hari apa ya? Tanggal 27 Sabtu, itu Sabtu. Sabtu, Oke, iya. ini berarti pagi sebelum kejadian ya. Iya, jadi Karena Dante kan renang. ini kan Sabtu dia sempat ya. Bapak kok nggak diangkat sih? Bapak lagi tidur ya? Angkatlah. Oke, ini di jam 10 lebih Jam 11 10, menit ya, di iya. sini ditunjukkan. Saya bilang bapak sakit. Dia kan bisa baca bapak Iya. sakit gitu. Ha-ha. Habis itu kok nggak ada jawaban lagi gitu. Terakhir komunikasi berarti izin Bang ini jam 10.31 ya? 10.31 gitu. Habis itu saya juga menganggapnya kan dia masih sakit dan juga saya juga berharapnya juga nggak ada kegiatan apa-apa hari Iya, itu. iya. Gitu kan. Oh, berarti nggak tahu ya kalau mau berenang pada Oh hari nggak itu? tahu, saya nggak tahu. Saya tahunya dia emang nggak suka berenang. Dia nggak izin, kemudian juga nggak ada komunikasi dengan ibunya Nggak juga ada, ya? nggak ada. Iya, iya. Ya setelah itu saya dihubungi lewat nomor nggak dikenal dari adik dari ibunda gitu. Udah teriak-teriak kan. Wah ada apa nih gitu. Mas, Dante tenggelam. Gitu. Saya nggak tahu yang nelfon itu adik dari ibunda atau supirnya gitu yang mengabarkan kalau Dante itu sudah tidak ada gitu, sudah ya Pada saat perjalanan. pecah tangis dari ayah saya, pecah tangis dari asisten saya, tapi saya tetap tegar. Percaya pada saat itu kalau Dante? Saya masih nggak percaya dengan keadaan ini Pak, karena beberapa hari sebelumnya itu masih main sama saya gitu, saya masih main kereta-keretaan. Sempat nggak sih mikir enggak lah ini? Oh sempet pasti lah, sempet. Ya udah pas sampai sana saya marah ketika ngeliat jasad anak saya. Sampai sana ada siapa aja Bang? Keluarga dari Di rumah sakit ya ini iya, ya? keluarga dari pihak ibunda. Ada tersangka? Wah itu saya nggak tahu, malah katanya sih ada, cuma saya nggak tahu. Oke. Saya lihat, saya pegang muka anak saya hanya cium bibirnya berkali-kali dengan yang menetes air mata lah. Ada mungkin 5 menit, saya cuma diem. Saya tuh cuman Kak, cepet banget Kak, ini baru seminggu loh kita ketemu lah, bukan baru total 4 hari loh Kak, total 7 hari, Kakak baru 4 hari ngabisin nama Bapak, Kakak baru IF. Sama sekali nggak Iya, nyangka Bang Angger? saya nggak nyangka sama sekali gitu. Hal yang pertama saya lakukan adalah saya minta visum, karena ini menurut saya kematian yang tidak wajar gitu. Saya yang menulis surat untuk penolakan otopsi dengan bimbingan gitu. Apa yang saya tulis, saya nggak tahu apa yang harus saya tulis gitu, karena Jadi penolakan otopsi itu bukan hanya dari Mbak Tamara ya? oh ya dari saya juga ya. Oke. Saya nggak akan menutupi apapun yang saya lakukan. Memang setelah itu saya ada kecurigaan karena dari pihak kolam renang itu sangat eager untuk saya melihat CCTV. Oke, diminta ya Iya. berarti ya dari pihak Ya. kolam renang ini sempat meminta keluarga untuk Oke. melihat CCTV. Iya gitu. Dan
ya dalam keadaan mental, mungkin ini excuse ya, gitu. Keadaan mental saya waktu itu masih belum percaya. Dan waktu itu juga saya masih mempercayainya, oke, ini kelalaian. Mungkin di situ. Saya nggak mau berandai-andai ya. Maksudnya nggak mau juga menyudutkan pihak manapun gitu. Saya masih oke. Abis ini saya yakin saya mau membicarakan oleh apa ke pihak ibunya gitu. Apa yang kamu pengen lakukan? Gitu. Tapi setelah dari pihak kolam renangnya besoknya itu datang, ini kita bicara tanggal 29, barulah saya diceritakan bahwa di situ ada orang lain. Ini loh Pak, begini. Nah, Yang ngomong ini pihak dari kolam renang. Iya. Berdasarkan dari CCTV. Iya. Di tanggal 29 akhirnya pertama kali Bang Angger melihat CCTV. Enggak. Belum. Saya belum lihat itu. Ya. Saya minta diceritakan aja, emang ada apa sih dalam CCTV itu? Ya. Oh ini Pak, ada orang ketiga gini. Saya diem. Ada siapa nih? Setelah itu saya profiling sih, Mas. Tahu kalau itu adalah YA dari siapa? Profiling aja. Nggak langsung nanya mungkin ke Mbak Tamara. Buat apa? Di hari Selasa itu saya diyakinkan oleh salah satu saksi yang sudah dipanggil hari Senin untuk ke Duren Sawit untuk melihat CCTV. Berdasarkan keterangan itu belum ada sama sekali keluarga yang melihat CCTV itu ya, termasuk Mbak Tamara. Saya bisa yakinkan waktu itu polisi yang bertugas yang piket waktu itu bilang saya adalah, iya Pak, Bapak keluarga yang pertama gitu, yang menanyakan perihal kasus ini. Di hari Jumat. Jadi CCTV tersebut ini memang nggak bisa dilihat bukan karena keluarga nggak mau, tapi lebih ke karena memang ada proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Iya, betul. Oke. Bukan kita yang nggak mau. Yang nggak mau itu hari pertama dan hari kedua. Pada saat itu langsung terpikir bahwa Dante ini dibunuh. Saya minta anak saya di ekshumasi, di otopsi, karena memang waktu itu surat itu kan dibikin bersama. Dan ya balik lagi, karena jawabannya ya tenggelam gitu. Setelah mengetahui Dante ini ternyata ada dugaan pembunuhan oleh orang yang dipercaya oleh ibunya begitu ya. Tapi pada saat itu dititipkan ke orang lain. Gimana saya jawabnya? I told you. Ini nyawa seorang anak kecil loh, gitu. Dan di framingnya tuh sudah sedemikian rupa ini adalah musibah. Enggak, ini bukan itu. Bukan. Jika ada kesempatan untuk berbicara langsung dengan tersangka, apa yang disampaikan? Diem sih. Mungkin cuman melihat di mata aja. Ada bahasa tubuh yang dia mungkin mengerti lah. Gitu. Itu aja sih. Penetapan satu tersangka atas nama YA itu tadi, dari Bang Angger sendiri mengira ada tersangka lain yang terlibat? Saya nggak bisa menduga-duga sih. Saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Karena begini kan Bang, banyak sekali ya dugaan-dugaan sekarang ini menjadi sorotan, bahkan dibully gitu ya kalau saya lihat di sosial media. Bang Angger sendiri melihat hal ini seperti apa? Atau mungkin bahkan ada komunikasi? Kalau itu emang sih emang kita nggak ada komunikasi sama sekali begitu ya. Bahkan Ya. setelah Dante meninggal? Karena kan begini, apapun yang saya perbuat itu nggak akan membuat anak saya kembali lagi ke dunia ini. Sedekat apa Bang Angger dengan Dante ini? Saya nggak memungkiri bahwa saya masih bekerja. Yang pasti saya di bawah pengawasan saya itu tidak pernah saya tinggal hanya di saat dia tidur. Itu saya titipkan ke kakek neneknya dan saya melarang untuk keluar. Jika mungkin untuk keluar untuk kemana, saya benar-benar tekan nggak boleh. Begitu. Seberapa sering Bang Angger, Dante ini menemani Bang Angger mungkin kerja di sela-sela kesibukan ya? Kita pernah berbagi stage. Ya itu yang paling sering Gitu. muncul videonya ya, yang kemudian kalau nggak salah Bang Angger gendong Dante ya? Iya, itu jadi itu kenapa saya berani ngajak, karena itu adalah saya waktu itu main di salah satu universitas, tidak ada yang merokok di situ dan tidak ada alkohol Bang juga. Angger sudah memastikan sudah memastikan lah ya. aman. Ya. Dan saya sekeluarga, ayah ibu saya ikut untuk menjaga juga, nggak surveillance juga, ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada yang ya di situ juga benar-benar strict gitu. Ya mungkin Mbak Tiara juga tahu di mana gitu kan. Dan itu sangat strict sekali, nggak boleh ada apa-apa ya. Nah itu saya berani. Ada satu postingan di Instagram dari Bang Angger ya, yang menyebutkan bahwa Dante ini pernah mengatakan ia ingin seperti ayahnya. Ini di momen apa Bang Angger? Oh ya, kalau itu sering sih, Sering. sering gitu. Jadi memang sebenarnya tuh kebanggaan Dante itu terhadap saya itu sangat besar gitu ya. Tapi saya selalu bilang sama anak saya, kakak, semua yang ada di studio ini nanti untuk kakak. Kakak nggak usah ada mengeluarkan apa-apa lagi. Saya selalu bilang, kakak, bapak itu nggak pernah berharap kakak itu jadi orang terkenal,
orang yang kaya, kakak jadi aja orang yang berguna. Gitu. Karena Itu dua yang hal. selalu diajarkan Iya. Oh iya, saya selalu itu. Saya dari kalau misalnya ditarik di tahun 2017 di saat anak saya lahir, kayak masih ada di video-videonya gitu. Saya konsisten mendoakan untuk anak saya menjadi orang yang berguna. Ya akhirnya ya bergunanya seperti ini ya, agak miris gitu. Kita semua prihatin, Bang. Baik, terima kasih banyak Bang Iya, Angger sama-sama. sudah mau mempercayakan cerita ke kami begitu ya. Iya. Tentunya ini tidak bermaksud untuk membuka Oh, iya. memori lama Bang Angger, tapi kita Dan ketahui proses sendiri iya, masih terus maaf saya berlanjut dan potong. Dan ini juga bukan untuk menyudutkan pihak manapun ya, Ya, gitu. betul. Saya nggak menyudutkan pihak manapun. sebenarnya Dante ini tinggal dengan siapa Bang? Dan sudah berapa lama? Mohon maaf sebelumnya Bang Angger dan juga Mbak Tamara ini pisah gitu. Kita berbagi custody. Di ibundanya itu 4 hari, bisa 3 hari gitu. Jadinya ya memang kita berbagi karena di SKB itu di surat kesepakatan bersama, di situ ada poin menjaga psikologis anak. Dante cerita nggak berkaitan dengan kehidupannya mungkin dengan mamanya, dengan ibunya begitu ya, dan juga orang baru yang sempat kita ketahui ya ini sebagai tersangka saat ini, kekasih dari Mbak Tamara sendiri. Dante cerita tentang itu Tidak. ke Bang Angger? Tidak pernah. Nggak sama sekali. Jadi Bang Angger juga tidak mengetahui kehidupan mereka bersama dengan Dante Dan biasanya. Dante itu anak yang ceria ya. Saya memang sudah kayak apa ya, udah mulai aware itu pas terakhir ketemu saya itu. Aware soal? Ya ada kekhawatiran aja. Oke. Bapak apa kakak tuh nggak mau berenang Oh, sempat gitu. bilang gitu ya, iya. Dante. Oke. Saya berkali-kali sudah bilang di media, saya bisa bertanggungjawabkan kalau dia Alasannya mau Bang gitu. sempat disebutkan Nggak. oleh Dante. Tapi ya saya juga akhirnya baru tahu dari press release yang dikeluarkan oleh sekolah itu dia pernah tenggelam di apartemen, itu saya baru tahu. Bang Angger tidak mengenal kemudian kehidupan Dante bersama dengan ibunya seperti apa. Lantas setelah hal ini terjadi ya, apakah baru tahu kalau Mbak Tamara ini memiliki kekasih yang kemudian itu ternyata menjadi tersangka atas tenggelamnya Dante? Kalau mau tahu sih udah mau tahu ya, pasti udah tahu lah. Kalau memiliki kasih, cuman saya nggak pernah mau tahu siapa. Ada kecurigaan terhadap YA ini? Kalau ya itu saya sama sekali nggak tahu kalau itu pacarnya dia gitu. Saya ini bukan masalah keegoisan, tapi bagaimana saya titipkan anak saya dan bagaimana outputnya itu ya tergantung dari pengasuhan gitu aja. Ada hal lain yang ingin disampaikan mungkin dari seorang ayah yang anaknya terenggut nyawanya nih karena orang lain, karena laki-laki lain. Ya, ada. Kalau melihat dari tersangka ini mungkin pernah nggak Dante cerita mengenai kekerasan, KDRT? Karena kan kalau kita lihat kan caranya sangat-sangat keras ya Bang, nggak wajar, nggak bisa diterima pastinya. Iya, iya. Saya kurang tahu sih kalau masalah itu. Cuman kalau misalnya untuk yang terkait ya seperti si pelaku lah atau apa, nggak pernah cerita sama sekali. Cuman emang ya yang namanya anak kecil ya, mungkin nggak bisa menyimpan apa ya ketidaknyamanannya gitu. Dante menurut saya itu juga ya tadi saya bilang, Dante tipe anak yang don't sweat the small things, nggak usah besar-besaran hal yang kecil gitu. Jadi saat dia bilang, bapak tolong dong bilang ke mama jangan kakak tuh udah nggak berenang lagi gitu. Kalau ke ayah saya juga bilang, ayah tolong bilang gitu, kakak udah nggak berenang lagi. Dan itu bilangnya juga di bulan Januari ini. Banyak spekulasi Bang yang muncul tentunya ya. Publik ini menduga dengan liar pastinya dalam dugaan pembunuhan Dante itu sendiri. Komentarnya? Statement itu hanya bisa disampaikan oleh kepolisian sih, bukan oleh saya. Saya sih nggak ada sih di pikiran saya itu tersangka lain. Ya. Dan tentunya kita ketahui bahwa masyarakat luas ini sangat-sangat berempati, bersimpati dengan kasus ini. Banyak yang sayang. Kita temukan fakta selanjutnya. Untuk sangkaan pasal terhadap tersangka ini berarti pasal berapa, Pak Rofan? Untuk sangkaan pasal itu ada 3.